warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku ngaku salah kalau nggak dibangunin sama mama ayah, blas, udah selesai. Tidurlah aku sampai siang atau nanti menunggu beduk baru bangun. Maaf ya, Mak. Ketiduran, Mama Ayah. Maaf Mama Ayah, Mbak Yeni, maaf ya. Aduh. Untung punya kakak yang baik hati. Ayo bikin kejutan apa nih sama aku tadi malam bilang, tunggu besok ada kejutan. Gitu katanya. Aku, oi! Mama Ayah. Gua denda lo. Makasih ya dibangunin, aku telat 24 menit. Loncat langsung. Loncat. Itu bulu mata masih nempel. Hah? Masih. Ya ampun. Hebat banget. Hebat banget. Ya udah. Udah ini. Udah nyatu. Udah nyatu. Oh ya udah. Oke. Mama Ayah Ya. bikin kejutan apa buat aku pagi-pagi katanya supaya Nas ketawa katanya. Ya, bikin kejutan pakai Quran ini mas kawin yang tadi. Iya. Quran mas kawin. Nah itu ya buat Anda yang nanya karena mau nikah terus mau nikah dengan mas kawinnya Quran, katanya mau saking sayangnya ya dan kagumnya sama Mama Ayah. Oh mau bersamaan. Nah itu ya. Depannya Iya. apa coba depannya yang halaman pertama? Nih, ini Qurannya besar. Karena memang sesuai kebutuhan buat di atas meja akad, jadi harus besar. Kalau misalnya yang ini kan kecil. Jadi sebetulnya ini segi estetika. Tapi yang fungsional tuh yang ini. Ini enak. Mau masuk ke dalam tas, mau taruh di dalam mobil, mau ditenteng itu nggak nampak kayak ini, kayak apa nenteng-nenteng kitab suci. Kalau ini kan kelihatan banget gitu loh. Terlalu ini. Kalau yang gede itu kelihatan banget yang dipuji. Oh iya bener. Ada tuh, ada ayatnya hari ini. Menariknya karena ada 3 hal. Ada 3 hal yang kita akan bahas terkait dengan Alkitab. Ini hadiah buat Nas, buat kita semua. Ada hal pertama, sebetulnya pengertian Alkitab, ahli kitab itu apa. Kemudian faktanya yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa ahli kitab itu ternyata cenderung menyesatkan dan memecah belah umat. Ini nanti akan dibuktikan melalui ayat. Bukan menurut saya. Yang ketiga adalah kenapa memecah belah umat? Kenapa dia menyesatkan? Karena ada kaitannya dengan upah. Oke. Jadi ada kepentingan pribadi di situ. Betul. Jadi kita buka dulu persoalan yang pertama terkait dengan ahli kitab. Ya. Pengertian ahli kitab, kalau menurut perspektif Islam, memiliki ajaran asal yang sama yaitu tauhid. Di mana kitab yang diyakini berasal dari wahyu Allah. Jadi langsung. Meskipun telah mengalami perubahan atau tahrif, ahli kitab atau ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi zamannya Musa dan zamannya Isa yang menerima kitab suci dan memiliki kedudukan khusus dalam hukum Islam. Kemudian kalau kita coba tarik, ini ada nggak ya keterangannya di surat dan ayat yang tertulis di dalam Al-Quran? Ternyata dijelaskan, dia membenarkan bahwa ini mesti dibaca karena supaya tidak ada prasangka. Ketika membuka Quran itu tidak boleh ada prasangka, asumsi, itu tidak boleh. Sehingga kita buka dengan surat Al-An'am, surat 6 ayat 92. 692, oke. Nas baca. Terjemahannya saja. Iya, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Em, Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya, Al-Quran. Dan mereka telah memelihara sembahyang. Oke, jadi kita highlight di ayat ini terkait dengan informasi kitab Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apapun nama kitabnya, apakah itu Injil, apakah itu yang ada di dalam Taurat, atau Zabur, atau Taurat. Taurat itu ada di surat Toha. Jadi silakan teman-teman kalau mau cari Taurat, bacalah surat Toha. Surat Toha itu surat 20. Sehingga Al-Quran sudah menegaskan, membenarkan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, Quran, pokoknya Quran, tidak bisa. Quran tidak tahu-tahu menjadi ada. Seperti manusia, tahu-tahu keluar sudah seperti ini. Kita berproses semuanya. Kemudian dilanjutkan kembali di surat 3 ayat 199. Ini harus dibaca, ada 4 dan 5 ayat yang harus dibaca terjemahannya. Silakan Nas. 3199. Ali Imran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Menurut Nas yang di-highlight apa? Sebahagian? Jadi hanya sedikit ya yang tidak tinggi hati dengan dikasih ilmu tentang Al-Quran. Nggak pamer, kemudian tidak menukar dengan harga yang sedikit. Iya. Nah itu akhirnya terbitlah. Harusnya tidak minta upah ketika kita memberikan ilmu. Mama Ayah, betul kan kalau aku salah? Ini nih seperti layaknya social worker ya. Ketika adikmu ini pernah memutuskan berkali-kali hidupnya terjun dalam kehidupan sosial, maka lu jangan nyari duit di situ. Tetapi cari duit di sumber lain dengan keahlianmu yang lain, baru kau terjun ngebantuin orang. Bukan ngebantuin orang berharap lu dibayar gitu. Ada ayatnya dikasih tahu, nabi-nabi kita itu kerjaannya tuh ada yang pedagang, ada petani, ada tukang jahit, ada ahli besi. Itu semua dia punya pekerjaan. Urusan bawa ayat, yang urusan yang kayak begini, urusan yang seperti ini, tidak sepeser pun, tapi nanti ada ancaman yang dikeluarkan melalui ayat Quran. Kita lanjutkan dulu. Iya. Selanjutnya adalah surat 42 ayat 13 dan 14. Bacain Mama ya. Ini Allah menjelaskan tentang syariat. Syariat dari tiap-tiap agama. Jadi yang menentukan atau menetapkan syariat-syariat yang ada di muka bumi ini, beberapa jenis tata cara beragama, itu memang sudah ditentukan. Jadi manusia nggak usah ribut untuk menyatukan dengan sesuatu yang sama. Ini yang di-highlight. Selanjutnya, surat Al-Baqarah 107 sampai 109. Ternyata sebagian besar menyesatkan. Nas harus baca. Surat Al-Baqarah 107 sampai 109. Sebagian mereka yang mengatakan ahli kitab, ternyata mereka sebagian besar menyesatkan dan memecah belah umat. Ini bahaya. Sebagian besar, tapi tidak dikasih tahu kalau skalanya 1 sampai 10 berapa. Tapi sebagian besar artinya dominan.
Iya, iya, iya. Coba. Al-Baqarah 100. 7 sampai 109. Al-Baqarah 107 sampai 109. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong? Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat di jalan yang lurus. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fix. Betul. Yang ngomong bukan kita. Kita hanya membahas surat dan ayat, mencoba untuk menyambungkan, memberikan jawaban semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Iya. Dan dia mengatakan kembali di surat An-Nisa ayat 125. Surat 4 ayat 125. Teman-teman kalau mau catat boleh loh. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa di DM. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kekasihnya. Kalau di sini Ibrahim menjadi kekasihnya. Kalau Nabi Muhammad dia tidak menyebutkan kalimat itu. Ibrahim kekasih. Kenapa kekasih? Karena kalau Nabi Ibrahim itu adalah menjadi bapak imam takwa dari semua agama-agama yang turun di muka bumi pada saat ini. Ibrahim adalah kekasihnya. Jadi kita merujuk. Kenapa harus merujuk ke Ibrahim? Supaya tidak pecah belah. Karena penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Dan kita masih ingat kemarin surat 5 ayat 13. Hanya sedikit. Hai Muhammad, janganlah kamu bersedih hati karena hanya sebagian kecil mereka yang mengikuti kamu. Surat 5 Al-Maidah ayat 13. Jadi kita semua agama kembalinya semua ke tolak ukurnya ke Ibrahim. Betul. Supaya tidak pecah belah. Patuh. Kenapa Ibrahim? Ibrahim dari 25 nabi yang dijelaskan di Al-Quran, satu-satunya nabi yang tidak pernah membangkang adalah Ibrahim. Uji coba dalam kehidupannya. Begitu, ya. Jadi itu yang menjelaskan arti daripada ahli kitab. Kemudian, kalau gitu beda-beda agama nanti gimana matinya ya? Kan suka ada pertanyaan begitu. Kalau misalnya kita beda-beda, nanti gimana matinya? Boleh nggak saya doain kalau beda agama? Dia agamanya beda, nanti agamanya nggak diterima, dan lain-lain. Itu kan yang kita dengar di masyarakat. Ini diperjelas. Surat 5 ayat 68-69. Al-Ma'idah. Ceritakan Mama Ayah. Bahwa kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum kamu menegakkan Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi kecenderungan agama-agama yang ada di muka bumi itu condong. Kenapa menjadi condong? Karena agama-agama di muka bumi ini menjadi condong karena dibawa oleh ahli-ahli kitab yang menyesatkan dan memecah belah umat. Balik ke sana lagi. Iya. Logikanya begitu. Iya. Allah mengatakan, jangan khawatir. Kamu tidak dianggap beragama. Bahasanya bagus sekali nih. Surat 5 ayat 68-69. Saya buka dulu ya. Iya. Kamu dianggap tidak beragama. Hai ahli kitab. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu
menegakkan. Menegakkan artinya jalannya harus ihdinas siratal mustaqim, berserah diri langsung kepada Allah. Betul. Menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan bagi mereka dan kekafiran dari kebanyakan mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang yang kafir. Sesungguhnya orang mukmin, orang Yahudi, Sabi'in, dan orang Nasrani, siapa saja di antara kamu atau di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Cakep banget ini. Iya. Mau agamanya apa? Iya. Apapun, yang penting ada 3 hal yang dia harus lakukan. Kamu percaya kepada hari kemudian, artinya kiamat. Nanti kita akan bahas satu saat. Kiamat, kemudian beramal soleh. Iya. Beriman kepada Tuhan, artinya apa? Dia bisa membuat hubungan denyut hati yang tetap hidup, memiliki koneksi yang bagus antara si kesadaran dengan degup jantungnya 100.000 kali per hari, dan dia termasuk orang-orang yang tidak usah khawatir. Jadi kalau misalnya di luar sana kita mendengar, jangan mendoakan, bukan Islam yang meninggal. Oh no, ini ayatnya. Dan ini bukan hanya di surat 5 ayat 68, 69, diulang kembali di surat Al-Baqarah ayat 62. Bunyi yang sama. Jadi benar ya, Mama Ayah, apa yang dipesankan Pak Yai Taufik Damas, kalau ngobrol sama aku, beliau mengatakan begini, jangan pusing soal surga dan neraka agama lain. Kalau memang dia Nasrani, nanti dia mungkin masuk ke surganya orang Nasrani. Hindu masuk ke surganya orang Hindu. Islam begitu. Udah gitu. Jangan sibuk ngurusin surganya orang. Orang lu belum tentu juga nggak di neraka. Gitu. Benar. Iya ya. Jadi banget gitu. Sibuk banget gitu. Wah Islam, gua Islam, gua pasti akan masuk surga. Tunggu dulu. Baca dulu rapi-rapi, tenang-tenang. Baca terjemahannya, tenang-tenang. Jangan sombong. Keluar dari ibu bapak Islam, terus kita Islam. Enggak. Ada tuh ayat surat 40 ayat 13. Hanya kalau orang tidak yang kembali mencari dan melakukan hal-hal yang Mama Ayah sebutkan, maka pantaslah kita selalu bersedih hati dan khawatir ya Mama Ayah ya. Kau tidak menjaga koneksitasmu antara kesadaran dan denyut jantung sebagai bentuk keimanan. Jadi itu mesti di-highlight dan dibuktikan. Jangan pernah takut untuk melakukan kebenaran, karena memang berjuang dengan kebenaran yang memang tunggal, itu memang berat. Tapi harus punya dasar ilmunya. Mengerti, bukan berdasarkan persepsinya sendiri, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di Quran. Nggak akan melenceng, yakin. Jelas di sini diberitahu bahwa Al-Quran di surat 6, Al-An'am, kembali lagi diulang, nggak usah dibaca. Iya. Ayat 84 sampai 92, iya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Iya. Jadi, Soraya sebelum megang Al-Quran baca Injil nggak? Baca. Ya, ada tuh di perpustakaan, bahkan yang Barnabas. Saya baca. Aku juga. Kitabnya apa? Weda. Apa? Iya. Ada tuh fotokopian di atas. Baca. Iya. Kenapa mesti baca? Karena saya harus tahu benang merahnya tuh di mana. Karena saya inginnya menjadi manusia ya rahmatan lil alamin. Saya mencari benang merahnya dan kemudian saya memberitahu kepada teman-teman yang kenal dengan saya, kita itu kalau mau selamat hidupnya sampai di ujung kita punya mautnya adalah berusaha untuk tidak membuat pecah belah. Kalau kita masuk ke egonya, selesai tuh, hancur tuh hubungannya. Mama Ayah, ini Mama Ayah persis banget nih sama guru sufiku. Guruku bilang begini, kan aku nanya, boleh Kak, aku ke gereja
gereja, aku bilang begitu. Terus kan beliau udah meninggal ya sekarang ya. Itu mama ayah yang foto jenggotan. Oh, iya. Syekh Hisham. Nah, terus aku bilang, boleh nggak aku ke kuil? Boleh nggak aku ke sinagog? Ke pura? Aku bilang begitu. Terus almarhum mengatakan begini, kan beliau kan dalam bahasa Inggris kan kalau ngajarin kan ya. Beliau bilang gini, duduk. Intinya gini, duduklah di situ. Nah, ketika kau duduk, kau merasakan nggak? Kurang lebih adalah tentang mama ayah bilang. Dengan bahasa yang berbeda, intinya sama. Kau merasakan nggak kehadiran Allah dalam tubuhmu? Dimanapun tempat ibadah yang kau kunjungi dan kau duduk di situ. Kalau tenang dan tidak gelisah, artinya kamu udah ketemu. Kalau gelisah, ketahuan. Bahwa kau menyembah tempat ibadahnya, bukan menyembah Allah yang kamu cintai. Atau dia menyembah egonya sendiri, membuat dia akhirnya tidak bisa bertemu dengan zat yang melembutkan hatinya. Betul. Maha lembut. Betul. Jadi mama ayah tidak berseberangan dengan guru spiritualku yang meninggal dan semua orang yang memang kayaknya lempeng banget dan ngerti ya. Aku ngerasanya begitu ya. Terus Nas nyoba nih mama ayah di luar negeri kan kalau misalnya mengunjungi anak rantau dan biasanya kan di akhir tahun dan aku suka mengunjungi karena mereka punya bangunan bagus-bagus gitu ya. Sebagai anak sipil yang demen sama bangunan-bangunan kan suka nongkrong. Terus aku coba dengerin lagunya, dengerin senandung-senandungnya. Terus ketika aku ke Aqsa, kan aku ke tembok ratapan. Aku coba aja gitu di situ. Kemudian waktu aku pergi ke Golgota untuk waktu ada tempat suci umat Nasrani dan Ortodoks misalnya, aku duduk di situ. Aku menguji diri loh mama ayah. Long story short, apa yang aku rasa, oh bener ya, semuanya tuh sama loh. Oh ya iya, mau dibawa kemanapun, mau bangunan apapun, itu ada tuh ayatnya Nas. Rumah-rumah ibadah kalau mau dihancurkan, masihkah kamu bisa menemui aku? Ada tuh surat ayatnya. Kalau kita terjebak dalam rumah ibadah keimanan kita, artinya Tuhan tinggalnya di situ. Tuhan tidak beserta orang-orang yang takwa dan berbuat baik. Karena kan posisinya di awal dikasih tahu, letaknya Allah lebih dekat dari urat leher, lebih dekat. Lebih dekat. Allah. Dan kalau misalnya kita tidak mempelajari secara kafah, ya, kita akan masuk ke dalam golongan-golongan yang menyesatkan. Itu dijelaskan di surat Ali Imran ayat 69. Menyesatkan. Kemudian di Ali Imran kembali di 199 dikatakan di antaranya ada yang beriman. Tetapi dijelaskan kembali di surat 2 Al-Baqarah 107 sampai 109 sebagian besar menyesatkan, memecah belah umat. Iya. Sedih. Bawa kitab, kita belajar. Muhammad aja, Nabi 25, tidak punya kitab karena dirinya, dia punya casingnya adalah sebetulnya itu Qurannya dia. Oleh karena itu, manusia juga tidak boleh terjebak dengan si Qurannya lah. Kalau misalnya sudah paham nih, Quran, coba Qurannya ditaruh, sebagai ahli kitab ya, Qurannya ditaruh, kemudian uji coba sama alam. Ketika Qurannya sudah sama nih, bunyinya hatinya sama dia nih, uji coba. Kalau tadi Nas di rumah ibadah, kalau ayah, uji cobanya bukan di rumah ibadah. Udah paham nih, oh maksudnya begini, energinya begini. Taruh ya, teorinya taruh nih, teori hukumnya. Coba sama alam. Makanya, untuk ngukur jauh dekat dengan Allah, masih ingat nggak? Apakah hatinya sudah berkata-kata sesuai Allah? Apakah sampai akhirnya
dikasih hadiah melihat cahaya, tapi bentuknya itu urusan saya, nggak boleh saya. Ya. Jadi manusia tidak boleh terjebak dalam teori yang seperti ini terus. Sedikit langsung balik ke Quran. Sama seperti orang kuliah. Pasal boleh pasal di Undang-Undang Dasar. Ya. Tetapi ketika Undang-Undang Dasar yang textbook itu apakah bisa diimplementasi oleh masyarakat Indonesia? Apakah dia ayat yang hidup buat masyarakat, melindungi? Nah, itu sama saja prinsipnya. Karena ini hanya sebuah buku yang sudah mengalami perubahan juga. Itu ada ditulis di dalam perspektif Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia. Karena apa yang diwahyukan kepada Muhammad bukan dalam bentuk buku. Karena ini ditulis ulang. Oleh karena itu, siapa yang punya kepentingan bisa memanfaatkan Quran. Karena Quran itu tidak diproteksi. Itu surat 16 ayat 98, An-Nahl. Maksudnya, artinya kalau hatinya jahat, hatinya bisa gelap, penuh dengan kafir, maka dia akan misleading dan salah menggunakan kitab suci kita, Al-Quran. Sesuai dengan kebutuhannya dipelintir. Bahkan untuk urusan ilmu hitam sedikit pun. Gitu. Bisa. Untuk nyakitin orang seperti santet. Begitu. Bisa. Dia bisa dipakai buat apa saja. Ini seperti hidangan. Hidangan yang isinya lengkap dari mulai appetizer sampai main course sampai dessert. Allahu Akbar. Surat 16 ayat 98 tidak diproteksi. Oleh karena itu, supaya setan itu kan ego ya, kita harus samain dulu tuh. Setan bukan makhluk di luar. Setan itu kita, pikiran sendiri itu setan. Supaya kita tidak menjadi orang yang menutup kita punya kesadaran, setan yang menutup atau Nas tadi mengatakan kafir atau kafir. Surat 6 ayat 130. Nas harus baca karena Nas tadi ngomong. Oh begitu? Besok nggak ngomong-ngomong lagi deh supaya nggak disuruh. Kayak guru di kelas. Berani ngomong, tanggung jawab, baca. Berapa Mama Ayah? Berapa? Berapa? Jangan ketawa. Berapa ini udah dijari? Surat 6 ayat 130. Yang 130. Jangan soalnya dia belum bangun. Dia baru bangun. Jadi udah, mau baca ini. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya aduh kakakku ini. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. 130. Ayat 6 130 kan? Iya. Iya. Oke. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi mereka menyaksikan dirinya sendiri. Ingat ya, Quran memberikan gambaran ketika nanti kita sudah di ujung waktu sakratul maut, kita akan menyaksikan film kita sendiri melalui rekaman hati. Kita menyaksikan diri kita sendiri. Kalau nggak takut ya nggak apa-apa. Buat yang takut juga jangan takut. Karena hidup ini jalani sesuai dengan apa yang seharusnya hukum alam semestanya diikuti. Nggak boleh ngerusak. Jadi kafir itu adalah orang yang hawa nafsunya dipakai untuk sebagai Tuhan. Tuhan-Tuhan kecil itu setan sebetulnya. Istilahnya sifatnya setan. Bahkan ada istilah najis. Surat 9 ayat 25. Surat 28. Surat 9 ayat 28. Sini saya baca. Ya. Surat 9 ayat 28 adalah dia mengatakan, hai orang yang beriman, sesungguhnya orang yang musyrik itu najis. Jadi orang yang musyrik itu najis. Jadi jangan sembarangan ngomong halal haram, najis.
Najis itu bukan najis urusannya kotoran manusia atau hewan. Najis itu adalah musyrik ketika isi kepalamu didominasi oleh keinginan-keinginan untuk memuaskan sesuatu yang menjadi keuntungan dirimu, menutupi sesuatu. Jadi orang kafir akan menjadi musyrik pasti. Jadi pertamanya kafir dulu. Setelah kafir dia musyrik. Kenapa? Karena orang musyrik itu dia sudah dalam prakteknya. Kalau kafir bisa jadi. Nggak ngapa-ngapain tapi hatinya tertutup. Tapi tertutup. Dia masih belum bisa kelihatan. Tapi kalau musyrik, orang sudah bisa nilai. Wah ini kok berlawanan dia. Kok ini nggak sesuai ya dengan ajarannya. Bagus kalau dia sadar. Kalau dia nggak sadar, wih, edan. Mama Ayah, aku boleh nanya nggak? Boleh. Kan Mama Ayah, alhamdulillah ya dikasih kesempatan memiliki ilmu yang dahsyat gitu ya. Yang akhirnya kita rasakan sendiri sudah 10 hari pertama terlewati, udah 13 hari ya kita ya Mama Ayah ya. 13. Alhamdulillah. Nah, yang Nas mau sampaikan begini Mama Ayah. Dulu pertama kali Mama Ayah ketemu sosok yang ngajarin bedah Quran kayak begini. Apakah beliau masih hidup apa udah meninggal? Yang pertama kasih kunci Qurannya itu Pak Arif namanya dan dia sudah meninggal. Dalam proses dia memberikan kunci Al-Quran, saya ngetes dulu. Ini kebetulan saya tipe orang yang nggak cepat percaya dengan apa perkataan orang terkait dengan dunia, akhirat, surga, neraka, menasihati orang, memberikan doktrin-doktrin. Saya itu termasuk orang yang dari dulu tidak bisa menerima dengan mudah. Sehingga ketika seorang teman mengundang untuk bedah Quran, bukan membaca Quran, bedah Quran, antara mau dan tidak mau. Kemudian, dan itu ketika Papa sudah meninggal dan kau patah hati dan kau marah sama Allah. Dan betul. Ketika kau diturunkan sama Allah di titik nadir, titik nol, titik terendah, di situ Allah memberikan hidayah. Dia bukain pintu. Pelan-pelan, kecil-kecil, tipis-tipis dibuka dikit kali gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Orang yang ada di depan, itu saya tes dulu, saya uji dulu. Pak Arif. Pak Arif. Saya uji, kenapa harus diuji? Pertanyaan saya harus bisa dia jawab sesuai dengan logika manusia yang normal. Dia bisa menjawab tanpa membuka Quran dengan surat ayat. Silakan buka Mbak Ayah, silakan buka. Dalam hatiku, beda nih. Boleh nih. Cuman nggak cepat begitu aja. Dari mulai urusan, kenapa kita harus, kok boleh di dalam Islam kawin 4 perempuan 1 laki? Secara logika tidak boleh. Nggak bisa. Itu kau tanya pertama kali sama almarhum. Itu gelisah tuh ngelihat orang. Kenapa Islam terkenal dengan kawin cerai? Sementara kalau agama Katolik harus 1 sampai selesai. Begitu ya. Itu ada hal-hal yang kontradiksi. Kemudian yang kedua, kenapa ya Allah nih kayaknya nggak ada kerjaan. Ngerjain manusia, dia lahir, dia besar, dia kerja. Ujung-ujungnya meninggal. Duit. Terus besoknya keluar lagi ada bayi, terus lagi prosesnya. Ini kayaknya Allah nggak ada kerjaan. Terus dia ketawa aja. Terus dia kasih surat ayat. Terus ada pertanyaan yang membuat dia akhirnya mengasih dia punya kunci Qurannya. Dia bilang gini, saya ngomong gini, saya sudah capek Pak jadi orang baik. Menjadi orang baik itu sering dimanfaatkan orang. Menjadi orang baik itu sering tidak dihargai oleh orang lain. Mbak Ayah, kayaknya saya harus kasih jalan tol deh. Dia kasih surat 13 ayat 11 surat Arab. Silakan baca. Silakan dicatat ya semuanya ya. Yang ketika saat ini di bulan Ramadan ini memang lagi digosok hidupnya sampai ke titik nol nih. Siapa tahu jalan pencerahannya sama. Lanjut Mama Ayah. Surat 13 ayat 11 itu bahwa kamu dijaga malaikat secara bergiliran di depan dan di belakangmu atas petunjuk Allah. Wih, emang ada malaikat? Saya bilang begitu sama dia. Terus dia jelasin surat ayat.
gitu kan. Cuman begitu aja. Terus di hari selanjutnya bertemu kembali. Terus ngetes. Ngetesnya adalah, itu ada 2 gandengan sebetulnya. Surat 13 ayat 11 dan 58 ayat 12-13. Sebelum kamu melakukan sebuah tindakan, kamu harus berbuat baik dulu dalam bentuk apa? Kasih makan orang, kayak apa-apa. Jadi 2 ayat gandengan itu adalah jalan tol yang dikasih buat saya. Nggak berhenti sampai situ. Hampir dalam 1 minggu 3 kali saya sama Eki mengundang Pak Arief yang tinggalnya di Bogor untuk kami bertiga bedah Quran. Itu saya kuliti dia. Pertanyaannya, apakah pernah sekali Pak Arief mendapatkan imbalan dari kalian? Pak Arief tidak menerima imbalan sedikit pun. Berupa uang, Sedikit. duit Apa? transport? Nggak ada. Nggak ada. Terus saya bilang, loh, Bapak itu sebenarnya cari uangnya dari mana gitu. Saya ini kan udah resign. Dia bilang gitu, saya punya uang. Oh oke. Oh benar nih. Oh benar. Dia nggak mematok harga. Malah kalau ditanya Pak Arief, saya harus ganti transport. Nggak usah. Saya punya uang kok. Keren amat nih. Ada nih manusia langka kayak begini. Nggak pernah nih ketemu manusia model kayak begini. Ngerti ayat Quran. Terus tindakannya benar. Sesuai dengan ayat. Akhirnya sampai kurang lebih 6 bulan, 1 tahun, Nas, hampir begitu, hampir dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, bayangin. Itu antara badannya babak belur, tapi setengah ngantuk, karena kalau lagi belajar bisa yang ngobrol sama Eki, diskusi, urusan malaikat, urusan nyawa, urusan takdir, urusan segala macam yang ada di Quran. Sampai akhirnya punyalah buku yang model-model begini nih, yang begini akhirnya terkumpul begitu. Dan saya tidak meminta Pak Arief untuk menemani saya terus karena saya nggak suka mengikuti guru. Nggak ada tuh bahasa guru buat saya. Saya harus menemukan jalan saya sendiri, itu jalannya dia. Dan jalan dia, Pak Arief terus Bapak bisa ngerti Quran ini bagaimana? Harus ceritakan sama saya. Kalau nggak ada pembicaraan selanjutnya. Saya belajar dari tukang pisang. What? Saya bilang gitu, tukang pisang. Apa yang terjadi? Tukang pisang. Jadi begini, saya pernah 1 hari beli pisang karena dia tinggal di Bogor. Saya beli pisang, kemudian tukang pisangnya bicaranya begini, nyeletuk. Bapak punya banyak Quran kelihatan di sana. Itu jadi pajangan. Allah. Saya kayak ditampar katanya sama tukang pisang. Allah. Sampai akhirnya ketika dia merasa tertampar sebagai seorang yang duit banyak lah dia, Pak Arief gitu kan. Allah. Tukang pisang yang gajinya cuma berapa sih 1 bulan. Allah. Tidak sebanding dengan dia punya kemewahan hidup. Ya. Akhirnya apa? Oh, saya hanya mengatakan orang ini kok kayaknya benar. Saya uji coba. Akhirnya berjalannya dengan waktu. Saya kalau ada keperluan sesuatu gitu, Pak Arief capek nih nanya lihat Quran ini sambungannya, kalau ada pertanyaan ini clearnya tuh kemana lagi. Jadi ada beberapa diskusi bisa lewat telepon atau lewat WA. Sampai akhirnya saya bisa menemukan cara sendiri yang saya tidak bergantung kembali ke Pak Arief. Dalam kurun waktu 3 tahun setelah itu, Pak Arief meninggal. Meninggal artinya di luar kota. Di luar kota seperti prediksi dia. Saya tidak mengatakan bahwa kita bisa mendahului, tetapi Quran memberikan guidance, memberikan gambaran takdir kita mau dibikin seperti apa. Dia hanya mengatakan satu pesan. Saya akan meninggal ketika ada model-model kayak Mbak Aya sudah bisa untuk menerangkan. Gak lebih, gak kurang. Al-Fatihah untuk Pak Arief. Al-Fatihah. Sampai ada orang-orang yang seperti Mbak Aya sudah mampu untuk menerangkan. Tapi lu jangan bilang lu mau mati abis ini sesudah memberikan kepada orang lain. Terus. Enggak. Urusan pelajaran mati sampai mati itu kan gue harus telusurin. Ini arahnya kemana sih? Surga neraka, dunia akhirat itu apa sih gitu? Tarikan ayat. Karena ayat ini kan kita Quran tuh pecah-pecah ya. Terpecah-pecah.
Sehingga kalau baca satu ayat ada 2 makna, ada 4 makna, ada 5 makna. Ini kan kalau nggak fokus, dia bisa keluar-keluar persepsinya. Iya. Sehingga membuat catatan sendiri untuk kepentingan sendiri yang akan aku wariskan kepada 3 anakku. Kalau aku meninggal, tujuannya cuma sederhana. Iya. Kan bukannya anak Onassis yang bisa kasih harta, kapal pesiar. Jadi kalau mau disimpulkan Mama Aya, seseorang yang berhati bersih ketika dia memegang kitab suci tidak pernah menggunakan apapun di dalam kitab suci ini sesuai dengan keinginannya sendiri. Dipakai tubuhnya, dipakai hari-hari akhirnya hanya untuk menurunkan sehingga ini selalu abadi, sustainable, selalu berkelanjutan, seperti layaknya sebuah teknologi. Selalu ada orang-orang baru di zaman-zaman depan, tapi yang selalu memelihara dengan hati yang sama. Allahu Akbar. Udah ya, pokoknya buat Anda semua, kalau yang dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit, bye Nek. Udah begitu aja. Dan Nek. Gak usah didengar. Oleh karena itu, di highlight di Quran di surat 26, dalam satu ayat dia, dalam satu surat dia ulang 5 kali. Bayangin coba, saking gak bolehnya terima upah. Asyura, surat 26 ayatnya diulang 5 kali. Surat 26 ayatnya 109, 127, 45, 164, 180. Iya. Itu dijelaskan sejelas-jelasnya, diulang 5 kali dalam satu ayat. Kita satu persatu Mama Aya diizinin nggak? Ya. Ayat yang pertama apa? Dari Asyura? Asyura 109. Ayah bacain. Nah selanjutnya. Ya. Dan aku sekali-sekali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan alam semesta. 109. 127. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali-sekali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Betul. Kemudian ayat 45. Musa melemparkan ini. Oh ya, dan tidak sekali-kali kamu juga menerima upah, meminta upah kepada mereka atas ajakan itu. Kemudian 164 ayat yang surat yang sama. Dan apa bunyinya nih Mama Aya? Repetitif, diulang lagi. Iya, memang. Persis diulang lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Aduh, ini nggak main loh. Gak yakin. 180 dia ulang terakhir. Coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ini beneran loh. Wah, murka banget nih Allah. Kalau misalnya kita main-main soal beginian. Makanya kenapa Al-Quran tuh suka repeating, diulang-ulang. Karena manusia itu gampang lupa, maunya cepet-cepet. Antara gampang lupa sama dablek Mama Aya. Dablek bener. Dan diulang ada di surat Al-Baqarah ayat 174, 175. Bunyinya sama, nggak usah dibuka. Bunyinya sama. Dilarang minta upah sedikit pun. Jadi kalau sedikit pun tuh apa? Minta duit, minta transport, minta pegangan sama si orang yang misalnya yang memintanya, atau apapun, sampai pujian di telinga, atau cium tangan yang biasanya cium kaki, ludahnya si orang yang menyampaikan risalah Allah, kemudian dia jilat kembali, kemudian dengan cara-cara yang tidak beradab. Kita makin banyak melihat di media sosial, dan itu menyedihkan.
Tapi ada satu yang perlu untuk diingatkan. Di surat 3 ayat 79. Allah berfirman bahwa Nabi tidak mungkin menyuruh manusia menyembah dirinya. Allah berfirman. Langsung artinya itu. Nabi tidak mungkin menyuruh manusia menyembah dirinya. Jadi kalau bawa kayak begini jangan disembah. Orang yang lagi ngomong kayak begini biasa aja, normal. Orang kita orang-orang biasa kok begitu. Cuman beda tugasnya aja. Dan itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pun di surat 46 ayat 9 Al-Ahqaf. Muhammad itu juga tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada umatnya. Nas boleh baca surat 46 ayat 9. Ya. Kenapa Muhammad tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan umatnya? Masih ingat kemarin di surat Al-Maidah 5 ayat 13. Ya. Sedikit mereka yang bersyukur, yang mengikuti. Maka maafkanlah kamu Muhammad. Ya. Karena mereka penyembah Muhammadnya. Sementara Allah berfirman di surat Ali Imran. Allah tidak mungkin menyuruh Nabi, atau Nabi tidak mungkin menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Jadi kalau merasa dirinya Nabi ke 26, 27, 28, atau dia adalah kaki tangannya Allah, ngaco-ngaco. Mabuk dia. Surat 46 ayat 9 Al-Ahqaf. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Udah yang kayak begini. Jadi tapi jangan dibilang yang mulia Soraya hak. Enggak mungkin. Semua makhluk sebetulnya manusia yang mulia. Cuman pekerjaannya aja begini. Hebat enggak? Biasa aja, saya sedang menjalankan tugas sendiri. Udah gitu aja. Iya. Jadi yang Nabi Muhammad juga boleh Mas baca. Surat 46 ayat 9. Al-Ahqaf. Itu banyak orang yang tidak tahu ayat itu. Ayo, Mama Ayah. Ya, Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang akan terjadi oleh nasib mereka. Karena dia hanya menyampaikan peringatan. Iya. Oleh karena itu, surat 40 ayat 13 mengatakan orang-orang yang kembali kemana? Menjadi orang pertama yang berserah diri. Surat 6 Al-An'am ayat 14. Kenapa dia orang kembali? Kenapa? Karena orang yang sudah terkontaminasi pikirannya, egonya, dia harus memurnikan emosinya dan suara Tuhan yang berdegup di hatinya, yang lebih dekat dari urat leher, yang menyambungkan kesadarannya, itu harus dimurnikan. Dengan cara apa dimurnikan? Masih ingat, kita balik lagi kunci Quran apa? Hablum minanas, surat 436, Hablum minallah, surat Ali Imran 3 ayat 133 134. Memurnikan dengan cara itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang pertama yang berserah diri, bukan beragama Islam. Karena Allah telah menetapkan syariat-syariat sejak dulu. Nggak usah orang dipaksa ganti agama, pindah agama, enggak. Saringlah, murnikanlah ajarannya. Masih ingat di surat 5 ayat 68-69? Tegakkanlah. Kamu tidak dianggap beragama sedikit pun sebelum kamu menegakkan Taurat, Injil, Al-Quran. Menegakkan. Jadi itu semua sebabnya jadi connect sama lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama. Iya betul. Masing-masing aja nafsi-nafsi. Kalau kita nafsi-nafsi atau masing-masing saja, itu yang menjadikan contoh toladan dari 25 nabi yang menjadi proyek percontohan yang ada di Quran, seperti Nabi Adam. Dia tidak pernah menjual ayat-ayatnya, tapi dia punya pekerjaan seperti Pak Arif, bercocok tanam. Nabi Adam tuh petani loh. Nabi Idris, penjahit.
Nabi Nuh, tukang kayu, pembuat kapal. Ibrahim, seorang peternak, pedagang. Ismail, dia seorang penggembala. Daud, pandai besi. Sulaiman, seorang raja yang menguasai. Kemudian Yusuf, dia adalah pejabat pemerintahan sebagai bendahara di Mesir. Syuaib, dia adalah penggembala dan peternak. Zakaria, tukang kayu. Muhammad, pedagang. Tapi waktu dia harus menyampaikan peringatan dan kabar gembira, itu dipisahkan. Dia tidak mengambil kemampuannya menyampaikan sesuatu yang Allah wahyukan tanpa membuat dirinya disembah. Iya. Ini semua surat ayat. Ini bukan persepsi. Jadi nggak benar mengkultuskan guru tuh nggak benar. Nggak boleh. Kalau kita mengkultuskan guru, artinya kita berada di bayangan dia, sementara dia jalan dengan dia punya cara. Artinya kita menyembah dia, bukan menyembah Allah. Sama seperti ketika kita baik di bulan Ramadan dan di 11 bulan lainnya balik lagi nih, kumat lagi, tobatnya cuma sebulan, 11 bulan lainnya kumat. Artinya kita menyembah bulannya, bukan menyembah Allah. Logika. Jadi sangat jelas sebagai ayat yang akan menjadi penutup obrolan kita, ada dua ayat cantik yang menjadi closing statement. Surat 22 ayat 78. Ikutilah agama Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa Ibrahim? Tadi sudah dikasih tahu. Dari 25 nabi, Ibrahim adalah nabi yang patuh kepada Allah, nggak pernah cheating. Yang lainnya tidak diceritakan. Kekasih Allah, betul. Kekasihnya Allah. Yang kedua, surat 6 ayat 19 sampai 21. Ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad sebagai anak-anaknya sendiri. Anak-anak, bukan anak biologis, anak-anak. Artinya ajarannya itu turun-temurun. Satu, tauhid, patuh sama Allah. Allahu Akbar. Patuh, ihdinas siratal mustaqim, patuh. Allahu Akbar. Kemudian dia akan mengatakan hadiahnya apa? Buat kita yang mau mengikuti cara itu, Nas harus baca surat 35 ayat 32. Itu ayat penutup untuk obrolan kita pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Di surat 32 yang di sini, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang dahulu berbuat baik dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi highlight dari ayat yang tadi dibacakan bahwa kitab ini akan kami wariskan. Nanti kita akan bahas kenapa bukan aku, kenapa dia pakai diksi kami, artinya jamak, bukannya single, kan? Bukannya tunggal. Kami mewariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Yang milih Tuhan, bukannya saya mengangkat orang lain untuk menjadi orang yang penceramah ibaratnya. Kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ada tiga, ada yang golongan menganiaya diri sendiri,
ada golongan pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang dahulu berbuat baik, yang terlebih dahulu berbuat baik dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar dengan izin Allah. Sepertinya kalau bicara dengan izin Allah, kalau kita mau masuk ke dalam, kita punya ringnya atau cahaya, ada persyaratan dong. Kalau kita mau manggil semut, ada persyaratannya. Kasih aja gula, semutnya datang. Kalau saya mau manggil kucing, kasih aja ikan asin, dia pasti datang. Kalau kita mau mengundang Allah, dia bekerja di tubuh kita, kasih dong sesuatu yang memang dibutuhkan supaya denyut jantung ini bisa kita rasakan. Yang dibersihin tuh ininya tetap ada sebetulnya, cuman yang rusak manusia itu ininya. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan izin, lakukan pembersihan, memurnikan diri sendiri. Kembalilah. Jadi kita semua mu'alaf. Kita anak-anak dari orang tua kita yang beragama. Carilah dirimu menurut agama keyakinanmu. Bersihkan dirimu, tegakkan agamamu. Cuma itu aja yang bisa kita lakukan. Jadi, kitab ini akan diwariskan. Kalau kita diwariskan seperti ini, apa sih yang nggak bisa kita baca masa depannya? Diwariskan. Seperti orang mewariskan uang. Masa depan kita kan aman. Kita dapat warisan berapa miliar. Bisa memandang. Ini juga diwariskan. Bayangin, ini warisan kita loh. Dunia akhirat. Silakan Mas, ditutup. Sungguh luar biasa ya, dan selamat melakukan pencarian jati dirinya. Dan ingatlah, orang-orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang selamat. Dan Anda mungkin yang menonton ini memang sengaja dipilih. Ketika Anda merasa sakit, emang sengaja diundang sama Allah. Ketika Anda merasa kecewa, patah hati, atau apapun yang luar biasa yang membuat Anda jatuh ke titik nadir, apapun cerita Anda, percayalah, mungkin Anda sedang diundang. Jadi, kalau udah diundang, ya datang. Kalau bilangnya la baik, Allahumma la baik, itu bukan hanya ke Baitullah. Tapi urusan ini, datang. Dan sekali lagi, kalau akhirnya ini sudah ada di kepala dan ada di hati, jangan minta imbalan dan upah. Karena cukup Tuhan semesta alam yang akan memelihara kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayo tidur lagi, Beb. I love you, Beb. Telat bangun. Sampai ketemu nanti sore. Iya. Luar biasa nih Mama Ayah diundang buat bedah Quran, adiknya ikut belajar lagi hari ini. I love you Mama Ayah. See you. Kerja dulu siang ini. Dadah. Ya. Dadah.